Nah, kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, dari sini kita lihat yang ada akarnya itu di pembilang. Maka kalian cari sekawan dari pembilang. Ini aja lihat. Ininya negatif berarti kita kalikan dengan akar X tambah akar 5. Ya. Nah, sehingga seperti ini. Ya. Nah, ini. Lihat sebelah sininya ya. Oke, itu. Kemudian setelah itu. Nah, yang sekawannya itu adalah yang di pembilang. Berarti kita cukup mengalihkan yang di pembilang. Ya. Menjadi sama dengan, nah gimana supaya seperti itu? Tinggal dikalikan aja. Akar X dikali akar X itu sama dengan X ya. Kemudian dikurang, akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 5 ya. Oke, 5 ya. Maka hasilnya adalah X dikurangi 5 untuk yang atas. Gitu ya. Kemudian kita lihat yang bawah. Yang bawah tidak perlu dikalikan. Cukup ditulis saja ya. Berarti X min 5 dikali akar X tambah akar 5. Ada yang sama teman-teman di atas? X min 5 dengan X min 5 kita sederhanakan. Sehingga nilai limitnya sama dengan limit X mendekati 5 dari 1 per akar X tambah akar 5. Substitusikan nilai X itu dengan 5. Jadi sama dengan 1 per akar 5 tambah akar 5. Ya. Akar 5 tambah akar 5 berapa? Iya, 2 akar 5. Jadi jawabannya adalah sama dengan 1 per 2 akar 5. Kita lanjut nomor 15. Limit X menuju 8 dari X kuadrat dikurang 64 per 2 dikurang akar X dikurangi 4. Kita substitusi dulu X-nya dengan 8. Maka menjadi 8 kuadrat dikurang 64 per 2 dikurang akar 8 dikurang 4. Maka sama dengan 64 kurang 64, 0 per 2 dikurang 8 kurang 4 itu 4 ya. Akar 4 itu 2. 2 kurang 2, 0 juga. Maka kita perlu mengalihkan dengan sekawannya ya. Jadi limit X menuju 8 dari fungsi tersebut sama dengan, nah kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya ya. Caranya adalah tinggal cari aja. Pokoknya yang ada bentuk akarnya itu kita kalikan dengan sekawannya. Ini kan 2 dikurangi akar X min 4 ya. Berarti kuranginnya jadi tambah. Oke. Nah kita sudah lihat berarti seperti ini. Kemudian yang sekawannya itu yang bawah ya. Maka kita cukup kalikan yang bawah aja. Ujung dengan ujung. 2. Nah, dikali 2 itu 4 ya. Kemudian dikurang akar X min 4 dikali dengan akar X min 4 ya. Akarnya hilangin aja. Tuh, jadi 4 dikurangi X min 4. Jangan lupa harus dikurungin. Ya. Kemudian yang atas, nah ini X kuadrat min 64 itu ya, dibuat dipecah menjadi X plus 8 dikali X min 8. Ya. Oke, kemudian kita hitung yang bawahnya. Nah, menjadi ini negatif dikali X itu negatif X. Negatif kali negatif 4 itu jadi plus 4. Ya, jadi 4 dikurang X plus 4. 4 tambah 4 berapa? 8 ya. Nah, maka di sini jadi negatif X ditambah 8. Ya, yang atas masih tetap sama. Kita lihat apakah ada yang sama yang bawah dengan atas? Ternyata belum ada ya. Maka kita perlu memfaktorkan yang bawah. Ya, yang bawah berarti negatifnya dikeluarin. Berarti yang di dalam kurung tersisa X dikurangi 8. Nah, sehingga apabila setelah bentuknya ini, kita bisa menyederhanakan X min 8 dengan X min 8. Sehingga sama dengan, nah tersisa X tambah, limit X menuju 8 dari X tambah 8 kali 2 tambah akar X min 4 per min 1. Ya kan? Nah, barulah kita substitusikan nilai X dengan 8. 8 tambah 8 dikali 2 tambah akar 8 dikurangi 4 per min 1 sama dengan 8 tambah 8, 16. 2 tambah 8 kurang 4 itu 4. Akar 2, ya akar 4 ya, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti 16 ditambah, dikali 4. Sama dengan negatif 64 karena dibagi negatif 1 ya. Dilanjutkan dengan nomor berikutnya. Nomor 16. Limit X menuju tak hingga dari fungsi berikut. Nah, caranya adalah kalian lihat terlebih dahulu pangkat X yang tertinggi. Kalau kita lihat ini pangkat tertinggi adalah X pangkat 5. Sehingga, nah kita perlu membagi semua suku yang ada dalam fungsinya dibagi dengan X pangkat 5. Nah, seperti ini semuanya. Ya. Kemudian setelah itu kita sederhanakan. X pangkat 3 disederhanakan dengan X pangkat 5 berarti sisa X pangkat 2 di bawah ya. X pangkat 4 dengan X pangkat 5 sisa X di bawah. Kemudian X dengan X pangkat 5 berarti sisa X pangkat 4 di bawah ya.
Oke, yang ini tetap ini X dibagi X pangkat 5 berarti sisa X pangkat 4 di bawah. Yang satu jadi yang atas jadi 1 ya. Kemudian ini X pangkat 2 dengan X pangkat 5 sisa X pangkat 3 di bawah. Nah, ini X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 udah habis ya. Jadi 300 aja langsung ditulis. Dikurangi, nah ini tetap ya. Kemudian setelah itu substitusikan X dengan tak hingga. Nah, maka limitnya hilang kalau sudah disubstitusikan ya. Berarti seperti ini semuanya. Pokoknya mau X pangkat berapapun, ketika disubstitusikan dengan tak hingga, tetap hasilnya tak hingga. Ya, ingat bilangan mau positif mau negatif dibagi dengan tak hingga hasilnya 0. Ya, jadi ini 0 dikurangi 0 tambah 0 dikurangi 0 per 0 dikurangi 0 tambah 300 dikurangi 0. Jadi hasilnya yang atas 0 per 300. 0 dibagi 300 berapa? Hasilnya sama dengan 0. Ya, kita lanjutkan nomor 17. Limit X menuju tak hingga dari fungsi berikut. Lihat, X yang paling besar, pangkatnya berapa? X pangkat 3. Berarti bagi dengan X pangkat 3 semuanya ya. Setelah itu kita sederhanakan kayak tadi ya. Ini dengan ini berarti jadi 1 ya. Kemudian ini dengan ini, X-nya pangkat 1-nya di bawah. Kemudian ini dengan ini, X pangkat 2-nya di bawah. Ya, kemudian ini dengan ini, habis ya jadi negatif 1. Kemudian ini dengan ini, X-nya di bawah 1 pangkat 1. Kemudian itu ya. Substitusikan X dengan tak hingga. Jadi seperti ini. Ingat yang dibagi tak hingga itu dirubah jadi 0. Sehingga hasilnya 1 dikurang 0 per negatif 1 tambah 0. Jadi hasilnya 1 dibagi negatif 1 berapa? Negatif 1 ya. Kita lanjutkan di nomor 18. Limit X menuju tak hingga dari fungsi akar 25X kuadrat dikurang 30X tambah 9 dikurangi akar dari 25X kuadrat tambah 20X tambah 4. Nah, kalau ini kita pakai cara cepat saja ya. Kita harus tahu ini urutannya seperti ini, akar kuadrat bentuknya ya. Jadi ini koefisien X kuadrat itu A, koefisien X itu B, dan ini C konstantanya. Kalau yang sebelah kanannya, ini P, ini Q, ini R. Nah, karena A sama dengan P, ya aturannya tinggal lihat sama A dan P-nya. Karena A sama dengan P, maka kita perlu, nah langsung saja langsung hitung B kurang Q per 2 kali akar A. B-nya berapa? B-nya itu adalah negatif 30 ini kan. Koefisien dari X. Dikurangi Q. Q itu koefisien dari X yang sebelah kanan. Itu 20. Per 2 kali akar A. A-nya adalah 25. Nah kita hitung. Min 30 dikurang 20. Itu sama dengan negatif 50 per 2 dikali akar 25. 5. 2 kali 5, 10. Jadi negatif 50 dibagi 10 berapa hasilnya? Sama dengan negatif 5. Kita lanjutkan nomor 19. Limit X menuju tak hingga dari fungsi berikut. Nah, seperti biasa kita harus tahu A, B, C, P, Q, R. Lihat A dan P. A-nya 16, P-nya 49. Berarti A-nya kurang dari P ya. Maka langsung saja tanpa perhitungan, langsung kalau A-nya kurang dari P, hasilnya negatif tak hingga. Bagaimana kalau A-nya lebih dari P? Berarti hasilnya tak hingga. Gitu ya teman-teman ya. Nomor selanjutnya 20. Nilai limit fx berikut adalah diberikan suatu fungsi fx sama dengan ada 2 nih. Ya, yang atas itu fungsi x min 1 per x tambah 3 untuk x kurang dari sama dengan min 2. Yang bawah itu 2x kuadrat dikurang 11 untuk x lebih besar dari min 2. Caranya adalah kalian rubah ya. Lihat batas yang ini itu adalah batas si x-nya. X-nya menuju negatif 2. Dari kiri ini X-nya menuju negatif 2 dari kanan. Gitu ya. Maka yang kiri dulu, limit X menuju negatif 2 dari X min 1 per X tambah 3. Substitusi nilai X dengan negatif 2. Maka sama dengan negatif 2 kurang 1 per negatif 2 ditambah 3. Jadi hasilnya negatif 3 per 1. Berapa? Negatif 3. Kita cari yang bawah, limit X menuju negatif 2 dari 2X kuadrat dikurang 11. Substitusi X dengan negatif 2. Itu sama dengan 2 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 11. Sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 11. 2 kali 4 berapa? 8 dikurangi 11 hasilnya negatif 3. Kita lihat nilai limit yang sebelah kiri dan nilai limit yang sebelah kanan hasilnya sama negatif 3. Jadi jelas nilai limit dari fx itu sama dengan negatif 3.